Mendengar perkataan Farhan, Papa Dini semakin marah. Dia kemudian berkata dengan nada tinggi, "Laki-laki tidak tahu diri. Berani sekali kamu mengatakan hal itu. Cepat pergi dari rumahku. Jika tidak, aku akan memberi pelajaran padamu. Satpam, cepat ke sini dan bawa laki-laki ini keluar." Satpam, Naman, dan juga beberapa pelayan yang lain pun datang ketika mendengar suara Papa Dini. "Papa, tenangkan dirimu," kata Mama Dini sambil menenangkan suaminya. Sementara Dini hanya duduk menangis, tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, papanya berkata benar. Di sisi lain, dia pun juga sangat mencintai Farhan. Tetapi, dia tidak menyangka Farhan bersikap seperti itu kepada kedua orang tuanya. Saat Naman dan juga petugas keamanan di rumah Dini hendak berjalan mendekati Farhan, Farhan mengangkat tangan kepada mereka. "Jangan bergerak. Kalian tidak perlu repot-repot untuk membawaku keluar dari rumah ini. Aku bisa berjalan sendiri. Dini, sekarang katakan padaku, kamu ikut denganku atau tidak?" Dini begitu kaget mendengar perkataan Farhan. Dini menatap Farhan tajam. "Apa yang kamu katakan, Farhan?" Papa Dini kembali berkata, "Dengar Dini, jika kamu masih menganggap kami adalah orang tuamu, tinggalkan laki-laki ini. Tetapi jika kamu lebih mencintainya dan lebih memilih dia, maka pergilah dari sini dan ikutlah bersamanya. Tetapi satu hal yang perlu kamu ingat, jangan pernah menganggap kami sebagai orang tuamu lagi." Perasaan Dini yang begitu hancur hanya bisa menangis lalu berlari masuk ke kamarnya. Dini tidak menyangka keinginannya untuk mempertemukan kekasihnya dengan kedua orang tuanya justru terjadi seperti ini. Farhan yang melihat kepergian Dini pun terlihat begitu marah. "Jika terjadi sesuatu pada Dini, aku tidak akan memaafkan kalian. Sekarang aku akan pergi, tapi suatu saat nanti aku akan kembali untuk menjemput Dini. Ingat itu," kata Farhan kepada kedua orang tua Dini. Papa Dini begitu marah. Dia langsung mendorong tubuh Farhan sambil berkata, "Pergi kau dari rumahku, pergi!" Farhan pun pergi melangkah keluar. Namun baru beberapa langkah Farhan berjalan, Papa Dini memegang dadanya dan jatuh pingsan. Mama Dini yang melihat suaminya pingsan langsung berteriak histeris, "Papa!" Semua orang yang saat itu berada bersamanya langsung lari untuk menolong Papa Dini. Sementara Farhan yang melihat kejadian itu berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Salah satu pelayan di rumah Dini langsung berlari menuju kamar Dini dan mengetuk pintu. "Non, Non Dini cepat keluar. Papa Non Dini pingsan." Mendengar perkataan pelayannya, Dini langsung berlari keluar. Saat melihat papanya tak sadarkan diri dalam pelukan mamanya, Dini langsung memeluk papanya dan meminta maaf. Mereka kemudian segera membawa Papa Dini ke rumah sakit. Di saat Papa Dini dalam perawatan dokter, Mama Dini berkata sambil menangis kepada Dini, "Itukah kekasihmu, Dini? Itukah laki-laki yang kamu banggakan? Sekarang katakan, Dini, apakah Papa dan Mama bisa melepaskanmu hidup bersama dengan laki-laki seperti itu? Katakan, Dini, orang tua mana yang ingin mempunyai menantu seperti itu? Laki-laki yang tidak punya sopan santun. Kamu mau tahu kenapa dia bersikap seperti itu?
karena dia tidak punya pendidikan, Dini. Dini terdiam tak berkata apapun. Mamanya kembali berkata, "Jika kamu ingin mencari calon suami yang baik, yang menghormati kedua orang tuamu, yang bisa menjagamu, kamu harus memilih Bagas, Dini, bukan laki-laki itu." Mama tidak menyangka selama ini kamu menjalin hubungan dengan laki-laki seperti itu, Dini. Kenapa bukan dengan Bagas, Dini? Kenapa kamu tidak memilih Bagas? Kalian sudah bersahabat cukup lama. Tidak adakah cinta yang tumbuh di antara kalian? Jika kamu memilih Bagas menjadi kekasihmu, hal ini pasti tidak akan terjadi pada papamu, Dini. Dini hanya tertunduk menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mamanya kembali berkata, "Mama tahu betul Bagas adalah laki-laki yang baik, sopan dan juga mapan. Meskipun dia masih kuliah, tetapi dia memiliki banyak bisnis. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum menjalin hubungan dengan Farhan." Pembicaraan mereka terhenti ketika dokter memanggil mereka. "Bagaimana keadaan suami saya, Dok?" kata Mama Dini khawatir. Dokter mengatakan kepada mereka bahwa Papa Dini terkena serangan jantung. Dini dan mamanya terlihat begitu kaget. Dini dan mamanya saling berpandangan. Lalu mamanya berkata sambil menyatukan kedua tangannya di depan Dini, "Mama mohon, Dini, tinggalkan laki-laki itu. Pikirkan mama dan papamu, Nak." Dini memeluk mamanya sambil menangis. Keesokan harinya seperti biasa, Dini selalu diantar Naman. "Naman, tolong antar aku ke tempat yang kemarin." Naman berkata dengan tegas, "Baik, Non." Sesampainya di tempat itu, Dini langsung berjalan ke arah Farhan. Ternyata Farhan dan Dini telah berjanji untuk bertemu di tempat itu. "Oh sayang, akhirnya kamu mengambil keputusan yang tepat. Aku sudah duga itu, sayang. Kamu tidak mungkin meninggalkan aku," kata Farhan ketika melihat Dini berjalan ke arahnya. Ketika Dini berdiri di depan Farhan, Dini berkata, "Farhan, aku minta maaf." Farhan kemudian memeluk Dini. "Untuk apa minta maaf, sayang? Kejadian semalam bukan salahmu. Itu semua karena papamu bersikap sangat sombong." Dini kemudian melepaskan pelukan Farhan. "Tahukah kamu, Farhan, sekarang papa aku berada di rumah sakit. Semalam dia terkena serangan jantung." Mendengar hal itu, Farhan terlihat kaget. "Oh ya? Aku tidak tahu soal itu. Semoga papamu lekas sehat kembali, sayang." Dini kembali berkata, "Aku kesini untuk mengatakan padamu bahwa aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita." Mendengar perkataan Dini, Farhan tampak kaget. "Apa yang kamu katakan, sayang? Kamu pasti bercanda, kan? Kamu sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku. Bahkan ketika kedua orang tuamu menolakku, kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kita sudah berjanji berjuang untuk mempertahankan cinta kita." Dini menggelengkan kepalanya. "Tidak, Farhan. Aku tidak bercanda. Aku mohon menjauhlah dari kehidupanku. Aku lakukan ini demi kedua orang tuaku, Farhan. Aku minta maaf. Selamat tinggal, Farhan."
Dini kemudian berjalan menjauhi Farhan. Seketika air mata Farhan jatuh membasahi pipinya. Dini, tega sekali kamu melakukan hal ini padaku. Karena orang tuamu. Kamu melupakan hubungan selama ini kita jalin. Apakah kamu tahu, Din? Hampir semua temanku memberiku saran agar aku bisa menikahimu meski tanpa restu kedua orang tuamu, yaitu dengan membuatmu hamil. Tapi aku tidak melakukan itu, Din, karena aku menjaga kehormatanmu. Tetapi jika aku tahu hal ini akan terjadi, hal itu pasti sudah aku lakukan sejak dulu. Mendengar perkataan Farhan, Dini hanya diam saja lalu kembali melanjutkan perjalanannya ke mobil. Di dalam mobil, Naman terus memperhatikan Dini yang berusaha menghapus air matanya. Apakah kita lanjut ke kampus, Non? Kata Naman pada Dini. Dini kemudian berusaha tersenyum. Iya, Naman. Antar aku ke kampus sekarang. Setibanya di kampus, Bagas mendekati Dini. Hai Din, bagaimana semalam? Apakah acaranya berjalan dengan lancar? Pasti papa dan mamamu menyukai Farhan, kan? Dini tertunduk lalu menangis. Bagas terlihat bingung. Ada apa, Din? Apa yang terjadi? Dini memeluk Bagas. Papa ada di rumah sakit, Bagas. Semalam papa terkena serangan jantung. Mendengar hal itu, Bagas terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Dini kemudian menceritakan yang terjadi semalam antara papanya dan juga Farhan. Sudah aku duga. Mendengar perkataan Bagas, Dini berkata, duga apa, Bagas? Bagas mengalihkan pembicaraan. Tidak ada, Din. Oh ya, nanti aku akan ikut denganmu menjenguk papamu ya. Dini mengangguk. Bagas kembali berkata, lalu bagaimana sekarang hubunganmu dengan Farhan? Dini tertunduk. Aku sudah mengakhiri hubunganku dengan Bagas. Mendengar perkataan Dini, Bagas hanya terdiam, lalu berusaha menghibur Dini. Sudahlah, Din, jangan bersedih hanya karena laki-laki itu. Di dunia ini, masih banyak laki-laki. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang mencintaimu secara diam-diam. Sekarang, tersenyumlah